polemik bagi setiap ilmuwan. Sebagian mereka mengatakan bahwa bumi adalah datar karena didasari berbagai macam hasil riset pembuktiannya. Dan sebagian yang lain menjawab bahwa bumi tidaklah datar, akan tetapi ia adalah bulat. Hal ini juga didasari bukti-buktinya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, manakah teori yang sebenarnya? Apakah bumi datar atau bulat? Selain itu, mengapa jugakah perdebatan ini tidak terjawab secara pasti? Apakah para ilmuwan astronomi tidaklah pintar atau mereka hanya menerka-nerka saja? Tentu jawabannya tidak, mereka sangatlah pintar. Baik ilmuwan muslim dan barat telah memiliki kemampuan riset yang konkret dalam ilmu pengetahuan. Namun ada satu hal yang tidak dimiliki oleh setiap ilmuwan. Karena sebab inilah setiap teori dan konsep yang dibuat oleh mereka selalu dalam polemik kontradiksi. Adapun satu hal yang dimaksudkan adalah agama. Agama sangatlah perlu untuk menjadi korelasi dalam setiap riset penelitian. Mengapa demikian? Karena menciptakan alam semesta dan termasuk di dalamnya bumi adalah Sang Maha Pencipta. Oleh karenanya, menjawab setiap polemik cara berpikir manusia adalah harus dengan agama, seperti mana yang telah dikatakan oleh Galileo Galilei. Alam semesta tidak dapat dibaca sampai kita mempelajari bahasanya dan akrab dengan karakter tulisannya. Tanpanya, yaitu Sang Maha Pencipta, secara manusiawi mustahil untuk memahami sepatah kata pun. Albert Einstein juga pernah mengatakan, sistem matahari, planet, dan komet yang indah hanya bisa berawal dari nasihat dan kendali entitas cerdas dan berkuasa. Dan sekarang, bagaimanakah Allah menjawab polemik kita semua, termasuk masalah yang berkenaan apakah bumi datar ataukah bumi itu bulat? Apakah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ataukah tidak? Simak penjelasan kami dalam video ini. Dulunya masyarakat percaya bahwa bumi ini adalah datar. Selama berabad-abad, orang-orang tidak berani berpetualang terlalu jauh karena takut jatuh ke tepi bumi. Sir Francis Drake adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Kesimpulan ini ia dapatkan setelah berlayar melalui bumi pada tahun 1597. Berkenaan dengan hal ini, Al-Quran telah menerangkan bahwa tanda bumi itu bulat adalah dengan sistem pergantian siang. Allah berfirman, ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Pada ayat di atas terdapat kata yuliju yang artinya adalah memasukkan. Di sini berarti bahwa dari yuliju berlaku secara perlahan dan bertahap. Malam berubah menjadi siang, begitu pula sebaliknya. Fenomena ini hanya berlaku jika bumi berbentuk bulat. Sebab jika bumi itu datar, maka akan terjadi perubahan mendadak dari malam ke siang dan demikian sebaliknya. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mengenai bulatnya bumi. Kata dalam bahasa Arab yang digunakan di sini adalah yukawiru, yang berarti tumpang tindih atau menggulung, seperti jalinan surban yang dililitkan di kepala. Hakikat bulat yang dibicarakan bukanlah berdiameter bulat seperti bola, melainkan secara geospherical, yaitu sedikit rata di ujung-ujungnya. Allah berfirman tentang hal ini, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا
Dalam bahasa Arab, makna lain dari dahaha bermakna telur burung unta. Bentuk burung unta menyerupai bentuk geospherical. Dengan demikian, Al-Quran telah menggambarkan bentuk bumi dengan sekaligus mematahkan anggapan sebelumnya bahwa bumi itu adalah datar. Salah satu teori yang dibuat oleh para pendukung bumi adalah datar adalah geosentris, yaitu anggapan yang menyatakan bahwa mataharilah yang memiliki bumi. Lawan dari geosentris adalah heliosentris, yaitu anggapan menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, bumilah yang mengelilingi matahari. Dalam waktu yang lama, para filsuf Eropa dan ilmuwan meyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan seluruh benda-benda langit, termasuk matahari mengelilingi bumi. Di barat, geosentris sudah menjadi pemahaman yang lazim dari zaman Ptolemy, yaitu abad kedua sebelum Masehi. Pada tahun 1512, Nicolaus Copernicus mengemukakan teori heliosentrislah yang menjadi hukum sebenarnya adalah tata surya. Pada tahun 1607, ilmuwan Jerman Johannes Kepler telah mengenalkan teori astronomia nova, yaitu segala benda luar angkasa yang berada di tata surya bergerak mengelilingi matahari dalam garis orbit yang disebut elips. Mereka juga berputar pada sumbunya masing-masing dan kecepatan yang tidak teratur. Penemuan teori ini menjadi alasan yang tidak dapat dipungkiri bagi para saintis Eropa untuk mengoreksi kembali mekanisme sistem dari matahari, di mana posisi matahari sebagai pusat tata surya dan termasuk di dalamnya proses bergantinya siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dalam bahasa Arab yang digunakan dalam ayat di atas adalah yasbahuna. Kata tersebut berasal dari kata sabaha yang diambil dari fi'il madhi, yang berarti sebuah gerakan yang muncul dari setiap tubuh yang bergerak. Jika kita menggunakan kata ini untuk seorang yang berada di suatu tempat, maka makna kata ini bukan berarti ia berguling, melainkan berjalan atau berlari. Jika kita menggunakan kata ini untuk seorang yang berada dalam air, maka tidak berarti bahwa ia mengembang, melainkan dia berenang. Maka demikian jugalah makna yang berlaku bagi benda-benda langit. Bahwa sesungguhnya matahari bukanlah terbang melewati ruang angkasa, tapi matahari pun berotasi dan berjalan mengelilingi ruang angkasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Dalam bahasa Arab, arti kata mustaqar adalah menetap. Berarti matahari yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya di sini adalah bahwa bergerak berjalan menetap. Kesimpulannya, alam semesta ini berhukum pada teori heliosentris, bukan geosentris. Di dalam Al-Quran terdapat makna yang menunjukkan bahwa bumi adalah datar. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Allah berfirman, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. apakah ayat di atas menunjukkan secara nyata bahwa bumi adalah datar? Ada beberapa jawaban yang dapat dijawab. Di dalam Al-Quran, arti kata datar bukan hanya berbahasa Arabkan barizah seperti pada ayat di atas. Di sisi lain, Allah juga menggunakan kata datar pada beberapa ayat lainnya, seperti contoh makna datar dengan kata kasura pada surat Al-A'raf ayat 74,
Kemudian di dalam surat Thaha ayat 106, Allah Subhanahu wa taala memberi arti kata datar dengan kata qa'a. Kemudian pada surah Al-Mu'minun ayat 50 dengan kata ribwah. Dan terakhir pada surah An-Nur ayat 39 juga Allah memberikan arti kata datar dengan kata qi'atin. Semua ayat di atas Allah menceritakan makna datar mengenai dataran gunung dan tanah bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti kata datar di dalam Al-Quran bermaknakan datar di dalam bumi, bukan bentuk ukuran bumi. Kemudian arti kata barizah seperti mana ayat sebelumnya yang bermaknakan datar bukanlah makna bahwa bumi berukuran datar, melainkan tanah di bumi adalah datar. Ini artinya Allah mengajak manusia berpikir akan segala keajaiban mengenai bumi dari dalam. Hukum cara berpikir ini terkadang Allah mengajak manusia untuk berpikir mengenai alam luar bumi, dan terkadang Allah juga mengajar berpikir apa-apa yang terdapat di dalam bumi. Maka demikianlah isi kandungan makna yang terkandung di dalam ayat di atas. Secara akal, jika kita berada di kutub selatan maupun kutub utara, di Amerika atau Eropa, di Afrika atau Asia, atau lokasi manapun di bumi, kita akan melihatnya terhampar. Hal ini terjadi karena bumi berbentuk bulat. Jika bumi berbentuk kotak, segitiga, heksagon, atau bentuk lainnya, kita bisa melihat sudut-sudutnya, dan kita tidak akan melihat bumi terhampar. Oleh karena itu, satu-satunya bentuk yang dengannya bumi dapat terhampar, atau terdatar, atau datar, dimanapun kita berada adalah bentuk bulat. Jika kita mulai bergerak dari titik manapun di permukaan bumi, kemudian sampai kembali ke titik awal, kita akan menemukan bahwa bumi terhampar selama perjalanan. Selain itu, yang bukan menunjukkan bahwa ayat tersebut bukanlah bermakna bahwa bumi datar adalah terdapat dalam susunan kalimat dalam surat tersebut. Perhatikan pada kata ayat yang bertuliskan wayauma, yang artinya pada hari itu. Di dalam Nahu, kata wayauma digolongkan dalam kaedah isim zaman, yaitu sebuah bentuk makna yang menunjukkan hari akan datang. Maka, dapat dikatakan ayat ini memberi makna bahwa tanah bumi adalah datar, bukanlah bumi itu datar. Makna seperti ini didapatkan dari korelasi ayat akhirnya, yaitu yang artinya dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kemudian di dalam ayat tersebut juga tertuliskan nusayyirul jibala, yang artinya kami perjalankan gunung-gunung. Sebelum Allah katakan bumi itu datar, Allah menggunakan huruf waw sebagai penyambung kalimat. Di dalam Nahu, huruf ini disebut waw ma'iyah, yaitu huruf penggandeng makna. Hal ini sama artinya Allah membuat makna bahwa gunung dan bumi adalah datar. Bumi di sini dimaksudkan adalah tanah bumi, karena dalam bahasa Arab kata bumi yaitu arat juga berarti tanah, bukanlah bumi semata artinya. Persis seperti Allah firmankan dalam surat Al-A'dab ayat 27 yang Allah gunakan makna tanah dengan bahasa Arab yaitu al-ardi. Kesimpulannya bahwa bumi yang dimaksudkan di atas adalah tanah bumi, bukanlah bentuk ukuran bumi. Terakhir, pada ayat tersebut juga terdapat dua huruf waw, yaitu waw pada awal ayat dan waw pada pertengahannya. Kedua waw ini berbeda arti dan kaedahnya. Pertama disebut waw ibtida, yaitu waw awal permulaan kata. Kedua adalah waw ma'iyah, seperti mana yang telah jelaskan di atas. Sekarang telah jelas bagi kita bahwa sesungguhnya bahwa bumi adalah bulat, bukanlah datar, seperti mana yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Segala penjelasan ringkas yang telah jelaskan telah menunjukkan kepada kita semua bahwa bumi bukanlah datar, namun ia berukuran bulat melonjong seperti telur burung unta. Segala pembuktian yang sudah diterangkan di sini bukanlah dari hasil pemikiran atau riset manusia, namun Allah lah yang menjelaskan semuanya dengan kemahapengetahuannya dari manusia. Oleh karena itu, berpikir riset dan menemukan segala apapun yang berasal dari hasil pemikiran manusia tidaklah menjadi sisi keautentikan penuh dalam ilmu pengetahuan. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah tidak lepas dari pengetahuan Sang Maha Pencipta. Sang Maha memiliki ilmu pengetahuan, dan Al-Quranlah kumpulan segala informasi dari Sang Maha yang memiliki ilmu pengetahuan tersebut. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semua kandungannya adalah bersumber daripada kefaktaan dan kita wajib mengikutinya, yaitu mengikuti Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita yang berisi segala informasi tentang hidup di bumi ini maupun di akhirat nanti. Semoga penjelasan ringkas yang telah diuraikan di atas dapat bermanfaat bagi kita semua dari segala polemik-polemik yang terjadi mengenai bumi datar ataupun bulat.